Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai videonya, kami ingin menawarkan buku panduan ibadah kepada teman-teman karya guru kita Buya Yahya. Di sini ada buku fikih toharoh atau bersuci praktis dan buku tuntunan sholat praktis karya guru kita Buya Yahya. Untuk ordernya, silahkan klik produk yang ada di pojok kiri bawah atau silahkan klik link Shopee-nya yang ada di deskripsi video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kita akan belajar praktek tata cara menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar saat dalam perjalanan jauh dengan konsep jamak takhir plus mengqashar keduanya. Nah teman-teman, ya, ketika kita melaksanakan perjalanan jauh yang jaraknya lebih dari 84 km, maka Islam memberikan dua kemudahan atau rukhsah kepada pemeluknya demi kemudahan melaksanakan sholat fardu baginya, yaitu jamak dan qashar. Ya, apa itu jamak? Jamak menurut istilah yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu sholat, yaitu disebut dengan jamak. Ya, jadi dua sholat fardu yang dikumpulkan dalam satu waktu sholat. Ya, sedangkan qashar adalah meringkas jumlah rokaat sholat yang 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Ya, jadi qashar itu adalah meringkas jumlah rokaat sholat yang tadi asalnya 4 rokaat, ya diringkas menjadi 2 rokaat. Ya, maka sholat yang diboleh diqashar dari sholat 5 waktu itu adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Ya, karena ketiga sholat inilah yang jumlah rokaatnya adalah 4 rokaat, yaitu boleh diringkas menjadi 2 rokaat. Adapun sholat maghrib dengan sholat subuh, yaitu tidak boleh diqashar. Ya, maghrib ya tetap 3 rokaat, begitupun dengan sholat subuh tetap 2 rokaat. Nah, kemudian selanjutnya jamak itu terbagi menjadi 2. Ya, jamak terbagi menjadi 2. Yang pertama ada yang disebut dengan jamak takdim. Ya, yang kedua ada disebut dengan jamak takhir. Ya, apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah 2 sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang pertama. Contoh, sholat zuhur dijamak dengan asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Ya, jadi sholat zuhur dengan asar dikumpulkan atau dijamak pada waktu sholat zuhur, ya itu disebut dengan jamak takdim. Ya, jadi sholat yang kedua ditarik ke waktunya sholat yang pertama. Ya, atau sholat maghrib dijamak dengan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Ya, jadi sholat maghrib dengan isya dijamak dilaksanakan pada waktu maghrib. Itu disebut dengan jamak takdim. Ya, sedangkan jamak takhir adalah kebalikannya. Ya, kalau jamak takhir 2 sholat fardu yang dikumpulkan pada waktu sholat yang kedua, ya maka disebut dengan jamak takhir karena sholat yang pertama itu diakhirkan, ya, dan dilaksanakan pada waktunya sholat yang kedua. Contoh, sholat asar dijamak dengan sholat zuhur dilaksanakan pada waktu asar. Ya, jadi sholat asar dengan sholat zuhur dikumpulkan atau dijamak dan waktu pelaksanaannya adalah pada waktu sholat asar. Ya, atau sholat isya dengan maghrib, ya dikumpulkan atau dijamak dan dilaksanakan pada waktunya sholat isya, yaitu disebut dengan jamak takhir. Ya, kemudian selanjutnya syarat-syarat jamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar. Ya, jadi jamak takhir itu ya paling sedikitnya ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Ya, yang pertama, niat jamak takhir di waktunya sholat yang pertama. Ya, niat untuk menjamak takhir di waktunya sholat yang pertama. Ya, di sini ada beberapa catatan. Ya, dalam jamak takhir kita berniat untuk menjamak takhir yaitu pada waktunya sholat yang pertama. Ya, bukan pada sholatnya sebagaimana jamak takdim. Ya, kalau jamak takdim kan pada video sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa waktu berniat untuk menjamak takdim itu pada saat melakukan sholat yang pertama. Ya, tapi kalau jamak takhir ya yaitu pada waktunya sholat yang pertama, bukan pada sholatnya sebagaimana jamak takdim. Contoh,
ya. Kita ingin menjamak takhir antara sholat zuhur dan asar. Ya, waktu sholat zuhur masuk ya misalnya jam 12.00. Maka sejak itu kita sudah boleh berniat dalam hati untuk mengakhirkan sholat zuhur atau menjamak takhir. Ya, sampai kapan waktu bolehnya berniat? Sampai sebelum masuknya waktu asar, dengan kadar sebelum masuknya waktu asar itu kita masih sempat melaksanakan sholat zuhur. Ya, contoh normalnya kita melaksanakan sholat zuhur itu kan ya taruhlah misalnya 5 menit. Maka batas akhir kita harus berniat jamak takhir adalah 5 menit sebelum masuknya waktu asar tadi. Ya, tadi kan misalnya waktu asarnya masuk jam 3.30 ya. Maka 5 menit ya sebelum jam 3.30 kita sudah harus berniat untuk mengakhirkan atau menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar. Ya, kenapa kita harus berniat jamak takhir sebelum masuknya waktu asar dengan kadar cukup untuk dilakukan digunakan untuk melaksanakan sholat zuhur, yaitu untuk menunjukkan bahwa kita tidak sholat zuhur pada waktunya karena kita ingin menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar. Ya, kita bukan tidak sholat zuhur karena lalai atau karena tidak sempat. Ya, makanya itu kenapa kita harus diniatkan ya berniat ya sekitar 5 menit sebelum masuknya waktu sholat asar. Yaitu tadi untuk menunjukkan bahwa ya kita tidak melaksanakan sholat zuhur pada waktunya karena ingin menjamak takhir, bukan kita tidak sholat karena lalai atau karena tidak sempat. Ya, itu yang pertama syaratnya, ya kita harus berniat untuk menjamak takhir pada waktunya sholat yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang harus terpenuhi adalah uzurnya masih harus ada sampai selesainya kedua sholat yang dijamak. Contoh, saya bepergian ya dari desa saya ke Makassar misalnya, ke kota Makassar ya, yang mana jaraknya lebih dari 100 km. Ya, berarti dalam hal ini uzur saya menjamak sholat adalah karena safar. Ya, karena saya seorang musafir. Nah, saat saya dalam perjalanan pulang dari kota Makassar ke desa saya, yang mana pada waktu itu sudah hampir masuk waktu asar dan saya belum sholat zuhur, ya di waktu zuhur tersebut saya berniat dalam hati untuk menjamak takhir. Ya, tidak lama kemudian masuklah waktu sholat asar. Maka syaratnya adalah saya harus menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar saya sebelum masuk ke batas desa saya. Ya, jadi saya harus menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar sebelum masuk ke batas desa tempat tinggal saya. Ya, kalau sudah masuk di batas desa berarti hitungannya bukan lagi jamak takhir. Ya, karena kenapa? Karena uzurnya sudah tidak ada, karena safarnya sudah terputus. Ya, status kita ketika sudah masuk di perbatasan desa sudah bukan status musafir lagi. Ya, langsung saja kita masuk pada video prakteknya. Oh ya, sedikit ada tambahan sebelum kita masuk pada prakteknya. Ya, ini tadi terlewatkan. Ya, ketika kita menjamak takhir itu kita boleh mendahulukan sholat yang mana saja. Ya, seperti dalam praktek kita kali ini, kita menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar, maka kita boleh mendahulukan sholat zuhur dulu atau mendahulukan sholat asar dulu. Tetapi yang lebih utama atau yang disunnahkan mendahulukan sholat zuhur dulu atau mendahulukan sholat yang pertama. Berbeda hanya dengan jamak takdim kemarin. Kalau jamak takdim itu memang disyaratkan harus memulai dengan sholat yang memiliki waktu. Ya, seperti ketika kita kemarin menjamak takdim antara zuhur dengan asar, maka yang pertama kali dilaksanakan adalah sholat zuhur dulu baru kemudian asar. Itu tidak ada pilihan ya. Ya, berbeda halnya dengan jamak takhir, itu boleh kita memilih yang mana ingin didahulukan. Baik, langsung saja kita masuk kepada video prakteknya. Usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika wa umirtu ana minal muslimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, alhamdulillah, itulah tadi kita sudah melaksanakan sholat zuhur dengan cara mengkosornya atau meringkasnya menjadi 2 rakaat. Nah, kemudian selanjutnya di dalam jamak takhir ini perlu juga kita ketahui bahwa tidak disyaratkan mualah. Ya, artinya antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya itu boleh ada jedah yang lama. Ya, jadi setelah kita melakukan sholat zuhur dalam jamak takhir ini, ya kita boleh misalnya minum-minum kopi dulu, atau makan dulu, atau mau mandi dulu, baru kemudian setelah itu kita melakukan sholat yang kedua. Dalam hal ini sholat asarnya ya. Ya, sangat berbeda dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim di antara syaratnya itu harus mualah. Maksudnya setelah kita melaksanakan sholat yang pertama, kita harus bersegera melakukan sholat yang kedua. Itu ketika jamak takdim. Tapi dalam jamak takhir ini itu tidak disyaratkan mualah. Mualah itu hanya disunnahkan, bukan disyaratkan sebagaimana jamak takdim. Ya, jadi anggap saja setelah melakukan sholat zuhur tadi, kita sudah ngopi-ngopi, sudah makan-makan. Ya, lalu kemudian kita lanjut melaksanakan sholat yang kedua, yaitu sholat asar dengan cara qashar juga. Usalli fardal asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
لا شريك له بذلك وأمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai videonya, kami ingin menawarkan buku panduan ibadah kepada teman-teman karya guru kita Buya Yahya. Di sini ada buku fikih toharoh atau bersuci praktis dan buku tuntunan sholat praktis karya guru kita Buya Yahya. Untuk ordernya, silahkan klik produk yang ada di pojok kiri bawah atau silahkan klik link Shopee-nya yang ada di deskripsi video ini. Selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas tentang 4 perbedaan antara jamak takdim dengan jamak takhir. Yang pertama perbedaannya adalah tertib versus tidak tertib. Jadi dalam jamak takdim yaitu sholat yang dijamak tersebut itu harus dikerjakan dengan tertib. Seperti ketika kita menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah sholat zuhurnya. Begitu juga ketika kita menjamak takdim antara sholat maghrib dengan sholat isya, maka yang harus dikerjakan pertama kali adalah sholat maghribnya, baru kemudian sholat isyanya. Tidak boleh dilakukan terbalik. Jadi harus tertib, karena di antara syaratnya jamak takdim itu adalah ayyabtadi'a bi sahibatil waqt. Hendaknya kita memulai mengerjakan sholat yang memiliki waktu. Dalam hal ini sholat zuhur atau sholat maghrib.
Ya, berbeda halnya dengan jamak takhir. Ya, kalau jamak takhir kita boleh mendahulukan sholat yang mana saja. Ya, seperti ketika kita menjamak takhir antara sholat zuhur dengan asar, atau menjamak takhir antara sholat maghrib dengan sholat isya, maka kita boleh mendahulukan yang mana saja. Boleh mendahulukan sholat zuhur dulu atau mendahulukan sholat asar dulu. Ya, begitu juga dengan sholat maghrib dulu atau sholat isya dulu. Itu kalau jamak takhir. Ya, jadi boleh mendahulukan sholat yang mana saja, hanya saja disunnahkan tertib. Ya, jadi tertib di dalam jamak takhir itu hanya dianjurkan atau disunnahkan, bukan disyaratkan sebagaimana dalam jamak takdim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu berniatnya. Ya, perbedaannya ada pada waktu berniat. Ya, waktu niatnya. Ya, untuk jamak takdim, ya, waktu berniat untuk menjamak yaitu pada sholat yang pertama. Ya, ketika kita menjamak takdim antara sholat zuhur dengan asar misalnya, maka waktu menghadirkan niat untuk menjamak yaitu pada saat kita melaksanakan sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur. Ya, jadi ketika kita melaksanakan sholat zuhur, disitulah kita menghadirkan niat. Ya, adapun waktu berniatnya itu terbentang mulai daripada takbiratul ihram sampai sebelum selesainya atau sebelum salam pada sholat yang pertama. Ya, jadi akan tetapi yang lebih dianjurkan adalah niat untuk menjamak yaitu pada saat takbiratul ihram pada sholat yang pertama. Ya, saat kita berniat untuk sholat, di situ juga kita dianjurkan untuk menghadirkan niat untuk menjamak takdim. Ya, sedangkan untuk jamak takhir waktu berniatnya itu, ya mohon diperhatikan, waktu berniat untuk menjamak takhir pada waktunya sholat yang pertama. Ya, pada waktunya, bukan pada sholatnya. Contoh, kita ingin menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar. Ya, kan nanti sholat zuhurnya diundur ke waktu asar. Ya, maka ketika masuk waktu zuhur, ya disitulah kita melintaskan niat di dalam hati. Ketika masuk waktu zuhur, kita lintaskan niat di dalam hati bahwa saya berniat untuk menjamak, mengakhirkan sholat zuhur saya ke waktu asar, atau saya niat menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar saya. Ya, jadi waktu berniatnya itu bukan pada sholatnya, akan tetapi pada waktu sholatnya. Ya, begitu juga ketika kita ingin menjamak takhir antara sholat maghrib dengan sholat isya, waktu menghadirkan niatnya itu pada saat masuknya waktu maghrib. Ya, bahwa kita tidak melaksanakan sholat maghrib itu karena niatnya untuk menjamak takhirnya dengan sholat isya. Ya, itu perbedaannya ya. Ya, untuk jamak takdim tadi waktu berniatnya pada sholat yang pertama, sedangkan untuk jamak takhir waktu berniatnya yaitu pada waktu sholat yang pertama. Ya, kemudian yang ketiga, perbedaan antara jamak takdim dengan jamak takhir. Kalau jamak takdim itu ya disyaratkan mualah, ya harus berkesinambungan antara kedua sholat yang dijamak takdim. Ya, antara sholat dua sholat tersebut tidak boleh dipisah dengan jeda waktu yang lama. Ya, jadi setelah kita melaksanakan sholat yang pertama, harus segera melaksanakan sholat yang kedua. Ya, ketika kita misalnya menjamak takdim antara maghrib dengan isya, maka begitu kita selesai mengerjakan sholat maghribnya, kita segera melaksanakan sholat isyanya. Ya, berbeda halnya dengan jamak takhir. Ya, kalau jamak takhir tidak disyaratkan mualah. Ya, dalam artian, ya dalam jamak takhir itu dua sholat yang dijamak takhir itu boleh dipisah oleh jeda waktu yang lama. Ya, berbeda hanya dengan jamak takdim tadi. Ya, jamak takhir itu boleh dipisah jeda waktu yang lama antara kedua sholat yang dijamak takhir. Ya, kemudian yang keempat, perbedaan jamak takdim dengan jamak takhir. Jamak takdim adalah tetapnya uzur sampai sempurnanya takbiratul ihram pada sholat yang kedua. Ya, jadi ya, kita uzurnya harus tetap ada sampai sempurnanya takbir ihram pada sholat yang kedua. Kalau misalnya safarnya itu uzurnya menjamak karena safar, maka dia harus dalam keadaan statusnya masih sebagai musafir sampai sempurnanya takbiratul ihram pada
sholat yang kedua. Ya, berbeda dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir tetapnya udzur sampai sempurna atau selesainya sholat yang kedua. Ya, kalau jamak takhir tadi yang penting takbiratul ihramnya sudah selesai dalam safar tadi. Kalau jamak takhir, ya udzurnya harus tetap ada sampai sempurnanya sholat yang kedua. Ya, jadi demikianlah 4 perbedaan antara jamak takdim dengan jamak takhir. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.